Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi, yaitu tentang pengertian dan pentingnya konstitusi, keterkaitan dasar negara dan konstitusi, dan juga sejarah konstitusi. Pengertian dan pentingnya konstitusi, yaitu unsur pokok dalam pelajaran hukum tata negara adalah konstitusi. Artinya apabila ingin mempelajari UUD, yang mendasar adalah UUD atau Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi secara harafiah berarti pembentukan, yang berasal dari kata Prancis constituir, yang berarti membentuk. Secara terminologi menyatakan pada ketentuan pokok mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut grondwet, dan dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam pengertian ini, Undang-Undang Dasar memuat aturan-aturan pokok mengenai asas-asas yang diperlukan bagi berdirinya bangsa. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu suatu dokumen yang memuat peraturan-peraturan tentang berfungsinya suatu organisasi pemerintahan suatu negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus dimaknai dalam arti tidak segala sesuatunya merupakan dokumen yang tertulis. Namun para ahli hukum dan ilmu politik berpendapat bahwa konstitusi harus diterjemahkan agar mencakup perjanjian politik, negara, kekuasaan, keputusan, kebijakan, serta alokasi dan distribusi. Konstitusi organisasi pemerintahan nasional mempunyai berbagai bentuk dan struktur. Kompleksitasnya ada konstitusi politik atau konstitusi hukum, namun juga mencakup makna konstitusi ekonomi. Saat ini istilah konstitusi biasanya dianggap sebagai kodifikasi dokumen tertulis. Padahal di Inggris konstitusi tidak muncul sebagai kodifikasi tetapi didasarkan pada jurisprudensi dan konstitusi eksekutif negara Inggris. Konstitusi atau UUD dapat diartikan sebagai undang-undang dasar, memuat ketentuan-ketentuan pokok dan merupakan sumber peraturan perundang-undangan. Konstitusi adalah kumpulan peraturan tertulis yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat suatu negara. Keterkaitan dasar negara dan konstitusi. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Landasan negara Pancasila adalah wawasan kebangsaan Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur kebangsaan dan menentukan konsep dasar cita-cita kebangsaan. Oleh karena itu, Pancasila secara tidak langsung mengikat bangsa Indonesia dalam praktek bernegara. Berbeda dengan konstitusi. Konstitusi memuat bangunan-bangunan negara dan dasar pemerintahan negara. Secara filosofis, konstitusi bangsa Indonesia selalu didasarkan pada filosofi-filosofi bangsa. Para pendiri negara Republik Indonesia yang arif dan bijaksana telah berhasil meletakkan dasar negara yang kokoh dan kuat, yaitu Pancasila. Secara yuridis, konstitusi negara RI mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal konstitusi negara Republik Indonesia. Dalam 3 undang-undang dasar ada di Indonesia, yaitu UUD 1945, UUD RIS tahun 1949, dan UUDS tahun 1950. Seluruh mukadimah atau pembukaan memuat Pancasila. Tidak semua rakyat tanah air dapat dengan jelas dan tegas merumuskan dasar negaranya dalam pembukaan konstitusi. Seperti halnya bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjiwai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dirinci dalam pembukaan UUD 1945 dan dituangkan dalam pasal UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 memuat nilai-nilai inti Pancasila dijadikan sebagai dasar konstitusi negara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat harus mengetahui, memahami, dan menghargai hal tersebut. Keterkaitan dasar negara dan konstitusi adalah filsafat mengenai negara ajaran. Ini sering disebut dengan ideologi. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 memuat asas-asas dasar, sehingga pembukaan merupakan sumber sistem hukum Indonesia.
Karena begitu pentingnya isinya, maka kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada isinya. Penguatan sistem administrasi prudensial. Penjelasan UUD 1945 dinyatakan tidak perlu dan pertanyaan-pertanyaan normatif penjelasannya ditambah dengan pasal-pasalnya. Kewajiban warga negara terhadap konstitusi dan dasar negara. Pancasila dan Undang-Undang 1945 aktif dalam memajukan pendirian negara dan konstitusi. Sejarah konstitusi. Secara garis besar terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam hal terakhir, hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis atau konstitusi tidak tertulis, yang biasanya mengatur pembentukan, pembagian, dan pengoperasian berbagai lembaga negara, serta pelindungan hak asasi manusia. Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar semua lembaga negara dan semua hak asasi manusia ada dalam adat istiadat dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik yang relatif baru maupun yang sudah sangat lama, seperti Surat Besar 1215 yang berisi jaminan. Karena ketentuan-ketentuan kenegaraan tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya ada dalam konvensi-konvensi masyarakat, maka Inggris termasuk dalam kategori negara-negara yang konstitusinya tidak tertulis. Hampir semua konstitusi tertulis mengatur pemisahan kekuasaan berdasarkan jenis kekuasaan, kemudian dibentuk lembaga negara berdasarkan jenis kekuasaan. Baik, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.